Halo adik-adik, selamat datang di channel The Chemist, your chemistry learning partner. Oke, di video kali ini kita akan membahas soal kimia UM Undip tahun 2019, kode 331 untuk part yang kedua. Yuk langsung disimak videonya ya, semoga bermanfaat. Oke, nomor 76. Oksigen 160 gram dapat membakar habis 240 mg sampel yang mengandung karbon. Kadar karbon dalam sampel adalah berapa persen? Oke, berarti ini materinya tentang stoikiometri ya. Kita perhatikan lagi, di sini data yang diketahui, pertama ada massa dari oksigen ya. Nah, di sini massa oksigennya itu kan 160 gram. Nah, cuma kemungkinan ini ada kesalahan ini ya, di satuannya ya. Jadi di sini kita ralat, satuannya bukan 160 gram, tapi 160 mg ya. Karena kalau 160 gram itu nggak ada jawabannya. Nah, di sini sampel yang dibakarnya itu massanya 240 mg. Yang ditanyakan kadar karbon dalam sampel. Berarti yang ditanyakan itu persen C dalam sampel. Oke, kalau ditanyakan persen C dalam sampel, berarti kita ngebandingin C per sampel dikali 100%. Satuan yang dibandinginnya harus sama ya. Jadi kalau di sini sampelnya dalam miligram, C-nya juga harus kita cari dulu masanya ya. Nah, dari mana kita bisa dapat massa karbon? Berarti dari reaksi pembakaran tadi. Jadi langkah pertama kita buat dulu persamaan reaksi pembakarannya ya. Oke, berarti di sini reaksinya tuh karbon dibakar ditambah O2 menghasilkan CO2. Kita cek reaksinya udah setara atau belum. Jumlah C di kiri ada 1, di kanan juga 1 ya, berarti udah sama. Oksigen di kiri 2, di kanan 2. Oke, reaksinya udah setara. Langkah selanjutnya, kalau reaksi udah setara, kita cari mol. Nah, berarti dari data di soal yang bisa kita ubah ke mol itu adalah massa dari oksigen ya. Massa oksigennya 160 mg, berarti molnya itu massa dibagi MR. MR gas oksigen itu 32. Oke, berarti ini dapat nilainya 5 milimol ya, karena tadi masanya dalam miligram. Nah, karena kita mau nyari karbon, berarti tinggal lihat pakai perbandingan koefisien. Karena koefisiennya sama, 1:1, berarti kalau oksigennya 5 milimol, karbonnya juga sama ya, 5 milimol. Udah dapat mol karbon, buat nyari masanya. Massa karbonnya berarti tinggal massa sama dengan molnya dikali AR ya. Mol karbon dikali AR karbon. Mol karbonnya tadi 5 milimol, AR-nya itu 12. Oke, berarti dapat massanya 60 mg. Kita udah dapat nih massa karbonnya 60 mg, massa sampelnya udah ada. Yang ditanya persen karbon dalam sampel, berarti tinggal kita bandingin ya. Persen C dalam sampel sama dengan kita bandingin massa karbon, massa C per massa sampel dikali 100%. Oke, kita masukin ke persamaan ini. Berarti sama dengan massa karbonnya 60 mg per massa sampelnya tadi diketahui 240 mg dikali 100%. Oke, ini kita coret aja ya, jadi 1/4. 1/4 kali 100%, berarti hasilnya sama dengan 25%. Jadi jawabannya yang B. Lanjut nomor 77, asam askorbat C6H8O6 sebagai zat aktif tablet vitamin C mengandung unsur karbon sebanyak berapa? Oke, yang ditanya jumlah unsur karbon ya, berarti ini masih tentang stoikiometri juga. Oke, yang ditanyakan itu unsur karbon, tapi di opsi ini satuannya beda-beda ya. Ada yang satuannya atom, ada yang persen, ada yang gram. Nah, jadi karena satuannya beda-beda, ini harus kita cek satu-satu. Kita cek dulu dari opsi yang A. Di sini satuannya itu adalah atom ya. Kalau satuan atom itu berarti jumlah partikel ya, jumlah atom karbon. Rumusnya berarti mol dikali bilangan Avogadro, tapi kita kali lagi sama jumlah atom karbonnya ada berapa ya, karena satuannya dalam satuan atom. Kayak molnya di sini kan tadi per mol ya, berarti kalau di sini ada per mol, artinya molnya itu 1 mol ya. Jadi N-nya itu 1 mol, L-nya bilangan Avogadro 6,02 kali 10⁻23, jumlah atom karbonnya ada 6 ya dalam senyawa. Nah, berarti hasilnya enggak 6,02 kali 10⁻23 kan? Harusnya dikali 6 lagi ya. Jadi opsi yang A itu udah jelas salah. Oke, kita cek opsi yang B.
Opsi yang B ini dalam satuan persen. Nah, berarti ini kita masukin ke rumus kadar unsur dalam senyawa. Jadi kalau kita mau nyari persen karbon, berarti kita cek jumlah karbon dalam senyawanya ada berapa, dikali AR karbon, per MR senyawanya, MrC6H8O6, dikalikan 100%. Oke, kita masukin nilainya, jumlah karbonnya ada 6, berarti 6 dikali AR karbonnya 12, per MR-nya kita hitung ya, 6 kali 12 ditambah 8 kali 1 ditambah 6 kali 16. Oke, ini hasilnya itu sama dengan 176 kali 100%. Oke, ini setelah dihitung itu hasilnya itu sekitar 40,9%. Berarti yang B salah ya. Oke, kita cek opsi yang C. Nah, opsi yang C di sini satuannya atom ya, sama kayak opsi yang A, cuma kalau opsi yang A itu tadi per mol, kalau ini per gram. Jadi rumusnya masih sama ya, jumlah atom karbon rumusnya pakai rumus jumlah partikel. Berarti mol dikali bilangan Avogadro dikali jumlah karbonnya berapa. Nah, cuma molnya di sini nggak 1 mol ya, karena tadi per gram. Berarti gramnya itu 1 gram, molnya jadi gram per mr. 1 dibagi mr-nya tadi 176. Kali bilangan Avogadro 6,02 kali 10⁻23 dikali jumlah karbonnya 6. Oke, ini setelah dihitung itu hasilnya ternyata sekitar 2,05 kali 10⁻22. Jadi opsi yang C benar ya. Oke, jadi jawabannya yang C. Nah, untuk opsi D sama opsi yang E, kalau misalnya mau dicek juga, itu tinggal kalian masukin aja ke rumus persen tadi ya. Jadi kita kan di opsi B udah tahu nih, persen karbonnya itu 40,9%. Nah, jadi massa karbonnya, kalau dalam satuan gram berarti massa karbonnya itu sama dengan 40,9% dari massa senyawa. Dari massa C6H8O6. Nah, di opsi D itu kan massa senyawanya tuh 10 gram ya. Oke, berarti nilainya jadi 40,9 per 100 dikali masanya tadi 10 gram. Oke, kita hitung hasilnya sama dengan 4,09 gram. Berarti yang D salah ya, bukan 1 gram C ya. Nah, untuk opsi yang E juga sama, tinggal masukin lagi ke rumus yang tadi, tapi masanya di sini 100 gram. Jadi kalau kita masukin ke sini, masanya 100 gram, hasilnya jadi 40,9 gram ya harusnya karbonnya, bukan 1 gram. Jadi jelas yang E salah. Oke, lanjut nomor 78. Reaksi berikut yang benar adalah, oke, kita cek persamaan reaksi yang benar ya. Ini materinya berarti tentang reaksi kimia, atau sebenarnya masih di bab stoikiometri juga ya. Nah, kalau kita lihat opsinya, di sini kan opsinya tuh natrium direaksiin sama air ya kebanyakan. Nah, natrium itu kan logam ya, golongan 1. Untuk persamaan umum reaksinya, kalau logam direaksiin sama air itu akan menghasilkan senyawa basa ditambah gas hidrogen. Oke, ini persamaan umum reaksinya ya. Oke, di sini logamnya tuh kan natrium ya kebanyakan. Jadi kita cek kalau natrium Na ditambah air ditambah H2O, maka basa yang akan terbentuknya itu Na itu kan plus 1 ya. Hidroksida itu OH-. Karena muatannya udah sama, plus 1 sama min 1 berarti senyawanya jadi NaOH ya. Ditambah gas hidrogen ditambah H2. Oke, ini reaksinya, terus jangan lupa reaksinya itu harus kita setarakan. Jumlah Na di kiri 1, di kanan 1, sama hidrogen di kiri 2. Di kanan kan 3 ya. Nah, berarti gas hidrogennya harus kita kali setengah. Nah, cuma karena di opsi ini nggak ada pecahan, atau biar koefisiennya bilangan bulat, semuanya kita kali 2 ya. Setengahnya ini kita hapus dulu. Semua koefisiennya kita kali 2, berarti natriumnya jadi 2, H2O-nya juga 2, NaOH-nya 2, gas hidrogennya jadi 1 ya, setengah kali 2. Nah, terus untuk reaksi logam ditambah air ini nilai delta H reaksinya tuh negatif ya. Atau reaksinya tuh termasuk reaksi eksoterm, melepas kalor. Jadi reaksinya itu disertai dengan pelepasan energi atau kalor. Oke, jadi tinggal kita langsung cek di opsi aja. Ini ada di opsi yang E ya.
Jadi untuk nomor 78 jawabannya yang E. Oke, lanjut nomor 79. Sebanyak 18 gram glukosa yang dilarutkan hingga 250 ml akan isotonik dengan larutan X non-elektrolit yang dilarutkan hingga 500 ml. Yang ditanyakan banyaknya X adalah berapa gram? Oke, ini tentang larutan isotonik, berarti ada di bab sifat koligatif larutan. Oke, kita perhatikan lagi data yang diketahui. Di sini larutannya ada glukosa sama larutan X, dua-duanya non-elektrolit ya berarti ya. Nah, di sini glukosanya diketahui masanya itu 18 gram. Kita tulis aja di sini gram terlarut 1. Dilarutkan hingga 250 ml. Berarti yang 250 ml-nya itu adalah volume larutan yang ke-1 juga ya. Volume larutan 1. Terus yang X-nya itu dilarutkan hingga 500 ml. Nah, berarti yang 500 ml ini kita tulis volume larutan yang kedua. Yang ditanyakan banyaknya X atau dalam satuan gram, berarti yang ditanya gram terlarut yang kedua ya. GRT2. Oke, di sini kata kuncinya adalah isotonik ya. Isotonik. Jadi kalau larutannya itu isotonik, kalau larutan isotonik artinya tekanan osmotiknya sama. Isotonik itu tekanan osmotiknya sama atau nilai pi larutan 1 itu akan sama dengan pi larutan yang kedua. Nah, rumus tekanan osmotik, rumus pi itu kan M ya, molaritas. Jadi M1 dikali R dikali T kali I yang ke-1 itu harus sama dengan M2 kali R kali T kali I yang kedua. Nah, R itu kan tetapan ya, berarti nilainya sama, jadi kita coret aja. T-nya itu suhu, kalau nggak diketahui berarti dianggap sama juga, jadi kita coret juga. Berarti kalau ditanya larutan yang isotonik, kita tinggal cek aja yang nilai M kali I-nya itu sama. Jadi kita masukin ke persamaan ini ya. Jadi kita bandingin M kali I yang larutan glukosa sama M kali I larutan X. Untuk M-nya di sini M besar ya, jangan lupa M besar itu molaritas, rumusnya GRT, gram terlarut per mR, dikali 1000 per volume ya, volume dalam mililiter larutan. Oke, kita masukkan nilainya. Untuk M1-nya berarti yang glukosa ya, gram terlarutnya itu 18. Per mR glukosanya di sini nggak diketahui. Ini karena sering kalian hafalin ya, jadi MR dari C6H12O6 itu sama dengan 180. Berarti per 180 dikali 1000 per volume larutannya 250 ml ya. Nah, untuk I-nya, karena ini non-elektrolit berarti I-nya 1. Berarti dikali 1. Sama dengan M2-nya itu larutan X. Oke, kita masukkan gram terlarutnya, berarti itu yang ditanya ya. Kita tulis aja X. Per MR-nya diketahui 60 kali 1000 per volume larutannya 500 ml. I-nya 1 juga ya, karena non-elektrolit juga. Oke, kita coret ini 4, ini 2, ini 1/10. 4 sama 2-nya kita coret lagi ya, 2. Oke, berarti nilai X-nya tinggal sisa 2 dikali 60 dibagi 10 ya. Berarti dapat hasilnya sama dengan 12 gram. Jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut nomor 80. Sebanyak 7,93 kg etanol diperoleh dari reaksi peragian glukosa. Yang ditanyakan reaksi konversi tersebut membutuhkan glukosa sebesar berapa kilogram, terus jenis reaksinya termasuk reaksi apa. Oke, berarti ini materinya masih tentang stoikiometri juga ya. Oke, kita perhatikan data yang diketahui. Pertama ada massa dari etanol. Massa dari etanol, MR-nya diketahui, yang ditanyakan massa dari glukosa ya. Jadi kita cari
massa dalam satuan kilogram. Kilogram dari glukosanya berapa. Nah, karena di sini reaksinya belum ada, berarti kita tulis dulu persamaan reaksi ya. Persamaan reaksi peragian. Oke, reaksi peragian atau sama dengan reaksi fermentasi, itu perubahan reaksinya tuh dari glukosa, dari C6H12O6, menjadi etanol ya. C2H5OH ditambah CO2. Oke, persamaan reaksinya udah ada. Langkah selanjutnya jangan lupa reaksinya kita setarakan. C di kiri 6, di kanan C-nya ada di 2 spesi, kita lewat dulu. Ke hidrogen di kiri 12, di kanan 6. Berarti etanolnya harus kita kalikan 2. Oke, berarti C-nya tadi di kiri 6, di kanan udah ada 4, kurang 2 ya. Berarti CO2-nya harus kita kalikan 2. Terus cek oksigen di kiri 6, di kanan 2 ditambah 4, 6 ya, udah sama. Berarti persamaan reaksinya udah setara. Langkah selanjutnya kalau udah setara itu kita cari mol. Nah, dari data di soal berarti yang bisa diubah ke mol itu adalah massa dari etanol. Berarti mol etanolnya massa dibagi MR. 7,93 kg dibagi MR-nya diketahui 46,1. Satuannya jadi kilomol ya, karena massanya dalam kilogram. Oke, karena ini angkanya kurang enak, jadi kita biarkan aja dalam pecahan ya. Langsung ke glukosanya, berarti buat nyari mol glukosa tinggal pakai perbandingan koefisien ya. Berarti koefisien glukosa per koefisien etanol dikali mol etanol. 1/2 dikali mol etanolnya 7,93 per 46,1. Satuannya sama ya, kilomol. Oke, mol glukosanya udah ada. Berarti buat nyari massa glukosa itu sama dengan mol dikali MR-nya ya. Oke, kita masukkan. Nilai molnya tadi sama dengan 1/2 dikali 7,93 per 46,1 dikali MR glukosanya di sini diketahui ya, 180,2. Oke, ini kalian hitung, setelah dihitung itu dapat nilainya sekitar 15,5 kg. Nah, kalau kita lihat opsi, yang 15,5 itu kan ada di opsi B sama opsi D ya. Yang ngebedain itu jenis reaksinya, apakah termasuk oksidasi atau reduksi. Nah, kita perhatikan lagi gugus fungsi yang ada dalam senyawa ya. Nah, dalam glukosa, gugus fungsinya itu ada aldehid, RCOH. Aldehid. Oke, ini berubah menjadi etanol. Etanol itu alkohol ya, berarti gugus fungsinya ROH. Nah, untuk reaksinya kita biasanya lebih kenal perubahan dari alkohol jadi aldehid ya. Nah, untuk perubahan reaksinya dari alkohol jadi aldehid, itu jenis reaksinya tuh termasuk reaksi oksidasi kan. Dari alkohol jadi aldehid itu oksidasi. Berarti kalau dari alkohol ke aldehid itu oksidasi, dari aldehid ke alkohol itu kebalikannya ya. Jadi dari aldehid menjadi alkohol, reaksinya itu termasuk reaksi reduksi. Oke, jadi jenis reaksinya reaksi reduksi, massa glukosanya 15,5 kg. Jadi jawabannya yang D. Oke, cukup sekian untuk part yang kedua. Sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih.